I'm gonna get back when I feel like. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk sobat full total yang sedang menyaksikan video ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana aktivitas saya ini? Semoga dilancarkan ya, dan tetap semangat. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengedukasi tentang bagian apa saja yang ada di batok helm. Apa saja bagiannya, apa saja fungsinya. Mungkin untuk yang awam bisa lihat video ini sampai habis, biar teredukasi dan tidak sembarangan membeli. Dan tidak juga termakan gimmick marketing oleh brand helm kerupuk. Apa? Hah? Yuk, maju salam kerupuk. Yuk, maju salas. Yuk, debat kita. Baiklah. Dan mungkin untuk sobat yang sudah lama di dunia helm bisa komennya di bawah jika ada tambahannya. Untuk yang baru berkecimpung di dunia helm bisa dilihat video ini sampai habis ya. Oke, baiklah, sampai jumpa di videonya ya. Nah, oke sob, saat ini di hadapan saya sudah ada dua buah helmnya. Yang pertama helm half face, kedua helm full face. Dua helm ini akan menjadi perbandingan, ada dua part yang berbeda di antara dua helm ini. Yang satu ada, yang satu nggak ada di batoknya. Oke, langsung saja yang pertama kita ke helm full face dulu, oke. Kita singkirkan dulu yang half face-nya. Nah, sob. Di sini mungkin kalian bisa lihat nih. Ini dia. Untuk helm full face ini memiliki DNA balap dari kakaknya, ya mungkin kalian tahu ya, yang NHK GP Attack Race. Kalau ini dia face straight-nya seperti yang sudah saya bahas. Langsung saja ke bagian batoknya kita bahas. Pada umumnya batoknya ini dia memiliki desain yang sporty seperti DNA balap kakaknya. Pada batoknya nih, kita lihat ke bagian depannya dulu untuk mengenal bagian-bagiannya, oke, sesuai judul video ini. Nah, yang bisa terlihat jelas itu yang pertama ada visornya atau kacanya di sini. Visor ini memiliki fungsi yang pertama untuk menghalau angin, ya sudah pastilah ya. Terus yang kedua dia untuk aerodinamis kalau yang bentuk flat gini. Nah, yang kedua di bagian visor ini dia ada ininya, pushpinnya bisa dilihat di sini. Pushpin ini untuk di bagian dalamnya, yang bagian dalam situ dia untuk cantelan apa? Itu anti fog atau ya anti fog pin lock biasanya umumnya dipakai, oke. Dan saya tidak menyarankan untuk memakai anti fog tempel yang dari 3M gitu. Ya takutnya helmnya membekas di sana. Saya bukannya menghujat atau gimana kan ya. Asli bahan 3M tuh kayak apa, membekas nempelnya. Kalau mungkin ada yang pakai tapi bisa membersihkan ya silahkan. Tapi saya tidak menyarankan, oke? Nah, lanjut ke bagian bawahnya sedikit. Nah nih, di sini ada yang namanya mode fan. Bisa dilihat di sini atau ventilasi dagu atau mulut nih. Nih. Nah, umumnya ventilasi mulut ini atau mode fan ini dia aktif umumnya zaman sekarang. Tuh, bisa dibuka tutup gitu dan dia tembus ke dalam. Tuh. Ini kenapa nggak kelihatan tembus karena bagian dalam ini saya tutupin pakai penutup bawaannya, oke? Tapi ada juga beberapa helm, saya tidak berani menyebut mereknya, yang ventilasi mulutnya ini nggak aktif atau yang bisa dibilang nggak bisa buka tutup gini. Jadi ini maksud active ventilation itu adalah ventilasi yang bisa dibuka tutup dengan digerakkan ini. Ada juga dia ventilasi aktif tapi dia nggak tembus ke dalam. Jadi ventilasinya itu ya cuman apa istilahnya tuh? Cuman pemanis gitu. Cuman pemanis doang fungsinya nih. Nggak berfungsi tembus sampai ke dalam. Ada juga yang tembus tapi dia nggak sampai kena muka. Kalau ini kan kena muka yang punya saya nih. NHK ini. Dia tembus sampai ke dalam sini. Tapi dia nggak ngalir ke nose guard. Tapi sini keuntungan saya suka dia tembus sampai ke muka, semeriwing anginnya. Nah, selanjutnya mode fan ini terletak di bagian mode guard. Bisa dilihat sini. Ini yang disebut mode guard. Mode guard ini umumnya ada di helm full face
yang berdain balap atau helm full face plastik ataupun bisa helm adventure umumnya gitu. Bisa juga helm modular yang flip up juga ada. Terus yang bisa dilepas pasang itu apa namanya? Aduh, lupa lagi. Yang crossover tuh ya. Seperti JPX MX, habis itu apa lagi ya? Pokoknya dia yang mocongnya bisa dilepas sama kayak KIT Ballistic Zeus 613H itu bisa juga tuh dilepas modgannya. Seperti ini. Lanjut kita ke bagian bawahnya lagi. Nah, di bagian di sini ada yang namanya list karet nih. List ini dia umumnya terbuat dari karet nih, dilapis sama karet gini. Tapi ada juga sekarang beberapa helm yang pakai list plastik ya. Ya mungkin ya kalau bahan karet ini umumnya keluhannya dia gampang ketas atau gampang pecah-pecah sekarang nih. Ada beberapa helm ya, tapi nggak semuanya. Alhamdulillah NHK saya ini udah 2 tahun masuk ya, tapi belum ada yang ketas karetnya tuh. Nah, kita naik dikit. Nah, ke bagian pistol lagi nih. Ya di sini ada yang namanya ratchet atau untuk cantelan pistol nih, dia bisa diangkat dan diturunkan nih. Bisa lihat mekanisme ini yang membuat pistol itu bisa naik turun nih. Semua helm ada ini ya, kecuali helm klasik yang kacanya tuh nggak bisa diangkat. Kalau nggak salah kayak punya SP apa tuh lupa lagi. Ada tuh SP yang helm klasik itu open face. Sama helm yang helm klasik yang nggak ada kacanya, tuh nggak ada ini. Nah selanjutnya ke bagian ini. Ini sudah umum di helm full face, yaitu visor lock atau pengunci visor nih. Bisa lihat nih. Tapi pengunci visornya ada yang memang berfungsi kayak ini, ada juga yang semi visor lock. Kalau nggak salah di NHK Mark 1 atau apa ya? Atau kayak apa tuh? Lupa lagi, dia ada semi visor lock ini. Bisa lihat nih. Oke. Lanjut ke atasnya lagi. Nggak di kamera. Nah, di sini ada 3 buah top ventilation dan alhamdulillah ketiga-tiganya ini aktif. Mau di bagian tengah sini atau yang di bagian depan sini. Ini ada ventilasi jidat namanya, umumnya disebut ventilasi jidat nih. Ini aktif juga, tapi dia secuil tuh. Walaupun gini dia secuil tapi ademnya minta ampun. Seriusan dah. Kecil-kecil cabai rawit ini mah. Nah, di perbatasan ini di tengah-tengah ini ada logo sudah pasti. Umumnya gitu. Nah, di sini di tengah batok, hampir ke tengah sih. Yang tengah ini ya, tombol ini. Untuk slidersnya, untuk dibuat tutup ventilasinya. Itu di tengah-tengah batok posisinya. Untuk lubangnya sini dia. Lubang inputnya. Ini ventilasi atasnya juga, tapi fan utamanya di sini ya. Ini yang lubangnya benar-benar adem nih. Nah, sama seperti mudguard, tapi kan mudguard walaupun ada yang ke noseguard, ya tetap berfungsi lah. Nah, berbeda dengan yang ini, ventilasi atas ini. Ada beberapa helm yang ventilasi atas ini dia aktif, tapi sama seperti mudguard, dia tuh anginnya kecil banget, lubang di PS-nya. Jadi kurang terasa, semua kurang adem. Habis itu apa lagi ya? Ada juga yang nggak aktif, kebuka terus gitu. Contohnya seperti apa ya? Saya punya, tapi bukan full face, yaitu helm JPR 15 yang ada di video sebelumnya ya. Itu dia kan kebuka itu doang, nganga gitu dia. Nah, kalau yang ventilasi gitu, awan kena hujan. Itu sama yang kayak ini, ventilasi aktif ini, oke? Nah, ada juga yang ventilasinya itu cuma gimmick, bisa dibilang.
Terserah pabriknya mau bilang apa, pokoknya itu gimmick marketing, cuman pemanis, pajangan, hiasan. Saya nggak peduli mau pabriknya ngamuk-ngamuk, bodo amat. Pokoknya itu ventilasi gimmick. Apalagi yang helm full face yang harganya nggak masuk di akal, kayak 300 ribuan, 200 ribuan. Dan dia tuh bisa dibilang helm kerupuk. Ayo, mau bilang apa bos? Sini, yuk debat yuk. Gak takut, ayo debat helm kerupuk, sini, debat. Nah, umumnya kalau helm full face itu zaman sekarang dia udah nggak double visor lagi, karena ya banyak ngabers yang sukanya single visor. Seperti yang nih, pun saya nih. Sebenarnya ini apa single visor karena DNA-nya dan AKK yang diambil yang NHK GPL Tech Plus. Yang harganya mulai 4 jutaan yang tipe biasa yang fiberglass, sedangkan karbonnya 6 jutaan. Lanjut ke agak belakang lagi, yaitu ada spoiler yang bisa dilihat. Kalau helm-helm yang lokal udah ternama itu biasanya spoilernya kokoh seperti NHK dan KIT. Sama seperti yang KIT R2R yang pernah saya review, dia kokoh juga, solid. Tuh, bisa dibilang ini cukup panjang dan ke bawah ya. Kalau dilihat langsung dia ke bawah itu. Nah, di balik spoiler ini ada yang namanya exhaust atau output untuk angin ventilasi ya nih. Bisa dilihat nggak? Mana nih? Nah tuh, nampak nggak sih? Tuh, nampak kan? Nah nih. Ini juga. Terus di sela-sela sini juga ada nih terasa nih. Kalau dipegang nih sela-selanya. Nah. Terus di bagian list belakangnya ini biasanya ada logo pabrikannya masing-masing. Kalau NHK ya NHK. Terus di sini biasanya ada text size-nya, XL, beratnya berapa. Terus size sentimeternya berapa, banyaknya apa, dan tipenya apa di sini. Ada juga yang di sini ya ditulisin dikasih label DOT, ECE maaf salah ya, DOT, ECE. Kalau ada yang lain mungkin ada juga, tapi umumnya di bawah tuh DOT, SNI sama ECE, oke? Oke, untuk full face-nya segitu saja. Kita beralih ke yang open face atau half face. Bebas mau nyebut apa. Untuk overall sih sama dengan full face ya. Ada spoiler, ada juga yang nggak ada spoiler untuk yang open face bintang. Yang membedakan ya itulah ventilasi tidaknya tidak ada di helm full half face gini atau open face. Kenapa? Ya dia tuh nanti takut nyangkut sama visornya nih. Kalau dia ada kan yang ada logonya tambah kecil, terus dia nyangkut juga nanti kalau dibuka pasang. Oh ya, ada yang hampir saya lupa bahasnya. Tunggu ya. Nah, ini nih list. Sebenarnya di helm full face itu juga ada list kait visor gini yang nih. Untuk list kaitnya nih yang di visor ini dia berfungsi sebagai talang air. Jadi kalau hujan tuh nggak langsung bocor ke bagian visor dalamnya. Jadi untuk penghalang lah istilah itu di sini. Fungsinya untuk penghalang nih. Bisa dilihat kan? Habis itu dia nggak ada ada apa tuh namanya? Nggak ada mode fan ya. Gimana mau pakai mode fan? Mode guard aja nggak ada. Ya kan? Selain itu dia nggak ada nose guard juga karena nggak ada mode guard ya. Oke lah. Nah, umumnya kalau helm half face itu sekarang tuh banyak yang pakai double visor. Contohnya seperti ini nih. Nih, jadi di sini nih di belakang kaca ini ada tuasnya bebas.
Kalau yang masih ICI lama dia masih di belakang visor gini, masih di belakang headsetnya yang ICI lama. Sedangkan untuk ICI 2206 dia sudah di bagian bawah sini, seperti yang pernah saya review KIT-A2R. Bagian list ini. Jadi listnya itu dipangkas di sini untuk ngetakin ini tuas double visor. Nah, iya lupa. Ada yang hampir kelupaan. Untuk flash segitu kita kembali sebentar ke bagian full flash, oke? Nah, di full flash itu ada yang namanya nose guard. Yang bisa dilihat nose guard nih fungsinya nih. Nose guard ini untuk pelindung hidung ya, sudah pastilah ya, namanya aja nose guard. Selain itu dia biasa di sela-sela sini ada input ventilasi dari itu mode fan-nya, umumnya gitu. Tapi ada beberapa helm yang membedakan, kayak NHK ini itu apa lagi? Seingat saya SVFFC21 dia tembus ke bagian mulut langsung, ke bagian dalam sini, bukan ke nose guard seingat saya ya. Nah, segitu saja. Semoga konten edukasi kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan bikers yang baru main helm ataupun tentang otomotif. Dan bagi yang awam mungkin biar paham apa saja bagian helm itu ya. Baiklah, sekian saja. Bagi yang suka video ini silahkan like. Bagi yang menganggap channel ini bermanfaat silahkan subscribe. Tidak ada paksaan. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.